Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada mata pelajaran atau mata kuliah dari Tasyrik, ya, sejarah tentang perkembangan daripada hukum Islam. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan tentang karakteristik fikih atau hukum Islam pada abad kedua Hijriah sampai pada abad keempat Hijriah. Nah, tentu pada abad kedua Hijriah sampai pada abad keempat Hijriah ini perkembangan fikih cukup luar biasa, ya, dan ini tentu tidak datang tanpa ada kontribusi yang luar biasa daripada para ulama-ulama mazhab yang sampai hari ini mazhab mereka bertebaran dan bersebaran di negeri-negeri Islam. Nah, untuk bahasan yang pertama daripada pembahasan tentang karakteristik fikih abad 2 Hijriah sampai abad ke-4 Hijriah, yang pertama adalah bahwa ada 3 poin penting daripada bahasan tentang bagaimana karakteristik fikih di abad kedua sampai abad yang keempat Hijriah. Yang pertama adalah tentang kedudukan ulama, ya. Seperti misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang kedua tentang rihlah daripada para ulama-ulama fikih di masa itu, atau perjalanan mereka di masa itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang pembukuan fikih, ya, dalam buku-buku, dalam kitab-kitab, ya. Ada karya Imam Malik yang sangat fenomenal, yaitu karya beliau dengan judul kitab Muwatta, ya. Demikian pula karya daripada Imam Asy-Syafi'i, yaitu kitab Al-Um. Ya, bahkan bisa dikata kedua kitab ini adalah kitab yang pertama kali memuat tentang hukum-hukum, ya, sehingga salah seorang daripada khalifah Bani Abbasiyah ketika itu yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah yang kedua daripada kekhalifahan Abbasiyah, itu sampai meminta kepada Al-Imam Malik untuk menjadikan Kitabul Muwatta itu sebagai dasar hukum pemerintahan di kekhalifahan Abbasiyah. Nah, pertama tentang kedudukan ulama seperti Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa pertama para ulama-ulama tersebut itu menjadi penyambung, ya, risalah Islam yang tentu sangat berpengaruh kepada perkembangan Islam, terutama tentang hukum-hukum Islam. Ya, karena tadi telah kita sampaikan bahwa sampai kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i itu sampai diminta oleh Khalifah Abbasiyah ketika itu untuk menjadi kitab rujukan, ya, atau sumber, ya, hukum negara. Ya, tentu hal ini mencerminkan dan menggambarkan tentang bagaimana para khalifah itu memberikan penghargaan atau memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada para ulama. Dan memang di masa itu perkembangan ilmu agama, terutama ilmu fikih, itu memang betul-betul mewarnai kehidupan, ya, masyarakat, baik itu di kota Mekah, ya, ataukah itu di kota Madinah, ataukah itu di kota Kufah, Basra, ya, Mesir, yang memang kota-kota ini menjadi pusat
atau menara ilmu, terutama tentang ilmu fikih. Ya, ya maka kedudukan para ulama di abad kedua sampai abad keempat Hijriah itu betul-betul mendapatkan tempat yang sangat spesial lah ya dari para khalifah-khalifah ya, baik itu para khalifah Bani Umayyah ataukah para khalifah Bani Abbasiyah. Nah, kemudian juga itu karakteristik yang pertama ya. Yang kedua adalah tentang rihlah dalam menuntut ilmu. Ya, jadi di abad kedua itu sampai masuk abad keempat Hijriah, betul-betul perjalanan-perjalanan tentang menuntut ilmu itu sangat ya begitu apa ya, ya sangat begitu banyak ya di abad kedua sampai abad keempat itu. Ya, artinya mereka itu ya melakukan suatu perjalanan bukan untuk suatu urusan dalam kaitannya untuk ya tarfiyah ya, artinya untuk sekedar bersenang-senang ya. Tapi mereka datang melakukan perjalanan itu untuk apa? Untuk ya menuntut ilmu ya, mencari ilmu ya, bahkan pada akhirnya aktivitas mereka itu ya sampai menghasilkan banyak ya aktivitas, mulai dari ya banyaknya buku-buku tafsir ya, banyaknya buku-buku yang berkaitan tentang asbabun nuzul ya, ayat-ayat Qur'aniyah ya, atau bahkan tentang hukum-hukum, ahkam syariah ya, itu betul-betul sangat begitu berkembang pesat di abad kedua itu. Nah, jadi ini karakteristik yang sangat begitu luar biasa daripada abad kedua sampai abad keempat Hijriah. Nah, kemudian karakter yang ketiga yang paling utama juga, paling penting juga adalah tentang pembukuan fikih. Ya. Jadi fikih itu atau hukum-hukum berkaitan dengan hukum agama, hukum Islam, ya, turun ke hukum-hukum sholat, hukum-hukum puasa, hukum-hukum zakat, itu semua itu sudah terbukukan. Ya, dalam istilah bahasa Arabnya itu tadwinul fiqhi. Ya, itu di abad kedua sampai abad keempat itu sudah luar biasa. Ya. Kemudian makanya tadi ya muncul dua kitab karya yang sangat fenomenal ya, bahkan para ulama kita mengatakan Kitabul Muwatta ini yang ditulis oleh Imam Malik ya bin Anas ya, ini menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran ya. Ini sebelum munculnya Sahih Bukhari ya, jadi sebelum munculnya kitab Sahihain, Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Tapi kitab Muwatta ini adalah kitab yang paling pertama yang merangkum ya, menghimpun hukum-hukum ya tentang Islam. Nah, di dalam kitabul Muwatta ini. Ya, dan alhamdulillah di beberapa perpustakaan kita ya, termasuk di perpustakaan kita di Stiva ini ya, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, alhamdulillah kitab Muwatta ini ada di perpustakaan kita ya. Dan saya minta kepada mahasiswa, pada ya anak-anak saya itu untuk banyak berkunjung ke perpustakaan kita untuk melihat literasi ya, karya-karya para ulama-ulama kita, termasuk Kitabul ya, yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, ini tentang beberapa karakteristik yang sangat penting untuk kita ketahui daripada keadaan fikih ya di masa abad kedua sampai abad yang keempat. Lalu kita masuk kepada bahasan yang juga sangat penting, yaitu tentang landasan dari para ulama-ulama mazhab ya, karena di abad ini lahirlah ya Imam Abi Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya. Jadi secara berurutan seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita terbalik
mengurutkan nama-nama para ulama mazhab ya. Jadi secara berurutan, pertama adalah Imam Abi Hanifah, kemudian kedua adalah Imam Malik, ya, kemudian yang ketiga adalah Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kita masuk kepada landasan mazhab Imam Abi Hanifah, ya, karena Imam Abu Hanifah ini ya tentu memiliki mazhab yang pengikutnya juga tidak kalah banyak dengan pengikut daripada mazhab yang lainnya. Penyebarannya ini kan di Asia di Asia Selatan ya, di daerah-daerah di negara-negara seperti Tajikistan, Turkmenistan, ya, Kirgistan, Uzbekistan, Afghanistan. Nah, ini penyebaran daripada mazhab Imam Abi Hanifah. Ya, di sana ya rata-rata negara-negara Islam itu bermazhab dengan mazhab Imam Abi Hanifah. Nah, ini beliau lahir tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah. Artinya beliau masih mendapatkan sekitar 20 tahun masa pemerintahan khilafah Abbasiyah. Ya, karena khilafah Abbasiyah itu runtuh pada tahun 132 Hijriah. Khilafah Umayyah itu runtuh tahun 132 Hijriah. Setelah itu berganti dengan masa kekhalifahan Abbasiyah 132 sampai tahun 656 Hijriah. Nah, tentu masing-masing mazhab ini punya landasan dalam membangun ya fikih mereka. Jadi tidak sama ya antara landasan mazhab Imam Abi Hanifah ya dengan Imam Malik, dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Ahmad, tidak. Tetapi masing-masing itu punya landasan, dan dari landasan itulah mereka membangun fikih ya, hukum-hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara ibadah ya, yang paling banyak dari landasan itulah. Nah, untuk mazhab Imam Abi Hanifah itu landasannya yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi mereka jadikan Al-Qur'an ini sebagai landasan atau yang paling pertama dalam membangun ya hukum. Ya, jadi dari situlah mereka membangun hukum. Kemudian kedua ada As-Sunnah ya, yaitu sunnah-sunnah Nabi, perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Jadi kalau kita ditanya apa itu sunnah? Sunnah itu adalah segala perkataan, segala perbuatan, segala persetujuan yang dinisbahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada perkataan para sahabat. Ya, ini tentu sahabat itu ya semua perkataan mereka adalah perkataan-perkataan yang disepakati kebenarannya. Ya, jadi itu sahabatnya. Nah, kemudian yang keempat adalah al-ijma. Nah, ijma ini adalah sebuah kesepakatan dari para ulama. Cuma kebanyakan ulama kita cuman membatasi ijma itu sampai pada fase sahabat. Ya, jadi ijma sahabat. Nah, kemudian ada yang kelima adalah kias. Ya, jadi kias ini sangat penting. Tentu dalam penetapan banyak hukum, termasuk di negeri Indonesia ini ya banyak hukum itu yang dikiaskan dengan hukum aslinya. Ya, lalu kemudian ada al-istihsan, kemudian ada al-hiyal asy'ariyah. Nah, ini al-hiyal asy'ariyah ini mungkin dia seperti suatu strategi ya, suatu taktik ya. Tetapi taktik itu adalah taktik yang syar'i. Ya, jadi ya ini mungkin kalau saya contohkan ya, misalnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan istri beliau yaitu Sarah ya, didatangi oleh penguasa Romawi ketika itu, maka penguasa Romawi bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapakah wanita itu? Ya, yang kapan Nabi Ibrahim mengatakan dia adalah istri saya, maka dia akan ditahan. Ya, perempuan itu akan ditangkap. Nah, tapi Nabi Ibrahim mengatakan, ya, hiya ukhti, ya, dia adalah saudara perempuanku. Maksudnya saudara perempuan dalam Islam, ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada landasan mazhab imam yang terakhir adalah al-urf. Ya, jadi adat istiadat, ya, suatu masyarakat, suatu negara, suatu bangsa, yang kalau memang itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum dalam Islam, maka dia menjadi satu hukum. Ya, artinya bisa diterapkan dia sebagai hukum dalam masyarakat tersebut.
Nah, itu tentang landasan mazhab Imam Abi Hanifah. Kita berpindah kepada landasan mazhab Imam Malik. Ya, ini setelah yang apa namanya, yang pertama ya. Nah, jadi landasan fikih Imam Malik bin Anas. Ya. Ini Imam Malik bin Anas lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Ya. Nah, kemudian beliau ini ya memiliki beberapa landasan ya dalam membangun hukum ya fikih pada mazhab ini. Yang pertama adalah Al-Quran, kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Al-Ijma', yang keempat adalah perbuatan penduduk Madinah, yang kelima adalah perkataan sahabat, keenam adalah qiyas, 7 maslahat mursalah, 8 saddu zari'ah, kemudian ke-9 al-istihsan, dan yang ke-10 adalah al-urf. Nah ini. Nanti kita akan lanjut masuk ke bahasan yang berikutnya.